wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidati Mutia dengan NIM 240105040324 dari jurusan Akuntansi Syariah angkatan 2024 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang terhormat Ibu Kamilah Widyanti Putri MAK selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan serta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan materi tentang SPT tahunan orang pribadi dan SPT tahunan badan. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu SPT tahunan orang pribadi. Jadi, secara pengertian, SPT tahunan pribadi adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan penghasilan yang diperoleh selama 1 tahun pajak yang telah dipotong atau dibayarkan sendiri, untuk melaporkan harta dan kewajiban atau hutang, atau untuk melaporkan kewajiban perpajakan lainnya. Dasar hukum SPT tahunan orang pribadi ini ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Tujuan pelaporan SPT tahunan orang pribadi yang pertama, orang pribadi tersebut melaksanakan kewajiban membayar pajak. Terus yang kedua, melaporkan jumlah penghasilan selama 1 tahun. Terus yang ketiga, menghitung pajak penghasilan terutang. Dan yang keempat, mengetahui status pajak, apakah kurang bayar, nihil, atau lebih bayar. Siapa sih yang wajib membayarkan SPT tahunan orang pribadi? Itu adalah orang yang memiliki NPWP. Yang kedua, orang pribadi yang memperoleh penghasilan. Yang ketiga, pegawai atau karyawan. Yang keempat, pengusaha atau wira swasta. Yang kelima, pekerja bebas seperti dokter, notaris, dosen, konsultan, atau sejenisnya. Jenis-jenis formulir SPT tahunan orang pribadi itu ada 3. Yang pertama, formulir 1770 SS. Nah, formulir ini digunakan oleh wajib pajak orang pribadi karyawan yang memiliki penghasilan bruto kurang dari sama dengan 60 juta per tahun. Yang kedua, ada formulir 1770S yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi karyawan dengan penghasilan bruto lebih dari 60 juta. Terus yang ketiga ada formulir 1770. Wajib pajak formulir ini digunakan oleh wajib pajak orang pribadi atau pengusaha atau yang bekerja bebas. Batas waktu pelaporan SPT tahunan orang pribadi adalah tanggal 31 Maret setelah tahun pajak. Sanksi tidak atau terlambat melaporkan untuk orang pribadi dikenakan denda sebesar 100.000. Apa sih fungsi SPT tahunan orang pribadi? Nah, jadi fungsinya adalah sebagai alat pelaporan pajak, sebagai dasar perhitungan pajak terutang. Yang ketiga, sebagai bukti kepatuhan perpajakan. Dan yang keempat, sebagai sarana pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi, kesimpulannya, SPT tahunan orang pribadi merupakan kewajiban tahunan yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak. Kenapa kita harus membayar pajak? Karena dari situlah mencerminkan diri kita yang patuh akan hukum dan tanggung jawab membayar pajak kepada negara kita. Nah, itu tadi penjelasan tentang SPT orang pribadi. Selanjutnya masuk ke SPT tahunan badan. Jadi, SPT tahunan badan adalah surat yang digunakan oleh wajib
pajak badan untuk melaporkan biaya selama 1 tahun pajak. Yang kedua, perhitungan pajak penghasilan PPh badan. Yang ketiga, pajak yang telah dibayar atau dilaporkan. Terus yang keempat ada laporan keuangan dan kewajiban pajak lainnya. Dasar hukum SPT tahunan badan juga sama seperti SPT tahunan orang pribadi, yaitu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Tujuan pelaporan SPT tahunan yang pertama, melaporkan hasil usaha selama 1 tahun pajak. Yang kedua, menghitung dan melaporkan pajak penghasilan badan terutang. Yang ketiga, mengetahui status pajak yang seperti kurang bayar, nihil, atau lebih bayar. Terus melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai peraturan dan menunjukkan kepatuhan pajak badan usaha. Badan yang seperti apa sih yang wajib untuk melaporkan SPT tahunan? Yang pertama, seperti PT. Yang kedua, CV. Yang ketiga, firma. Keempat, koperasi. Yang kelima, yayasan. Keenam, BUMN. Yang ketujuh, BUMD. Atau yang kedelapan, BUT, Badan Usaha Tetap. Jenis formulir yang digunakan untuk SPT tahunan badan yaitu formulir 1771. Formulir ini digunakan seluruh wajib pajak badan untuk melaporkan SPT tahunan. Formulir ini dilampiri dengan laporan laba rugi, neraca, rekonsiliasi fiskal, serta daftar penyusutan barang perusahaan tersebut. Batas waktu pelaporan SPT tahunan badan yaitu di tanggal 30 April akhir tahun pajak. Sanksi tidak atau terlambat melaporkan SPT tahunan badan yaitu dikenakan sanksi denda sebesar 1 juta. Apa sih fungsi SPT tahunan badan? Jadi, fungsi SPT tahunan badan yaitu sebagai alat pelaporan pajak badan usaha. Yang kedua, sebagai dasar penetapan pajak terutang. Yang ketiga, sebagai alat pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dan yang keempat, sebagai bukti kepatuhan perpajakan badan. Jadi, kesimpulannya adalah SPT tahunan badan merupakan kewajiban perpajakan tahunan bagi setiap badan usaha yang memiliki NPWP. Pelaporan SPT tahunan ini juga mencerminkan kepatuhan hukum, transparansi usaha, dan tanggung jawab kepada negara. Jadi, kita sebagai warga yang baik di Indonesia wajib membayar SPT tahunan orang pribadi ataupun SPT tahunan badan. Mungkin itu saja pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Salah hilapnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa bertemu di kemudian hari. Bye-bye.